Setelah menyelesaikan perang dengan sekte singa yang mendalam dan masalah dalam Pilhal, Xiao Yan bersantai selama periode waktu berikutnya. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan lubang cacing yang diberikan Yao Lao kepadanya. Oleh karena itu, lubang cacing yang mengarah ke pavilion bintang jatuh terhubung ke benteng kuning misterius. Xiao Yan juga memperoleh beberapa informasi tentang perkembangan aliansian. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa gerbang Xiao, faksi yang didirikan olehnya, juga bergabung dengan aliansian beberapa tahun yang lalu. Kini Xiao Yan sedang berkumpul bersama saudaranya di halaman yang tenang dan jauh di dalam aliansian. Xiao Ding dan Xiao Li mendengar cerita tentang pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun. Xiao Yan juga menceritakan kalau dia sudah bertemu dengan leluhur klan Xiao yaitu Xiao Xuan dan juga sudah mengaktifkan kembali garis darah keturunan klan Xiao yang terbuang. Keterkejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mendengar Xiao Yan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci. Mereka tidak menyangka klan Xiao mereka yang hanya memiliki reputasi kecil di kota hutan sebenarnya berasal dari klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Daupi. Xiao Ding dan Xiao Li bertanya, kalau garis keturunan klan Xiao sudah habis, kenapa Hall of Soul mengincar anggota-anggota klan Xiao? Dengan tegas Xiao Yan menjawab, Hall of Soul mengincar anggota klan Xiao kemungkinan untuk menjadikan mereka sandera agar Xiao Yan mau menyerahkan Gia Kuno Tausei. Kemudian Xiao Yan menyerahkan gulungan teknik perubahan 3 api misterius kepada Xiao Li dan Xiao Ding. Xiao Yan menjelaskan, teknik ini adalah teknik peninggalan dari Xiao Xuan. Teknik ini memungkinkan anggota klan Xiao untuk bisa membangkitkan tato klan. Xiao Li dan Xiao Ding dengan senang hati menerima pemberian Xiao Yan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan berpamitan kepada Xiao Li dan Xiao Ding. Ia mengatakan bahwa ada hal penting yang harus dilakukan di dataran tengah, yaitu tentang peta Purifying Demonic Lotus Flame. Xiao Yan juga mengatakan bahwa Xiao Li dan Xiao Ding bisa juga pergi ke sana kalau mereka punya waktu. Dengan lubang cacing yang sudah tersambung antara Kekaisaran Yema dan Pavilion Bintang Jatuh tidak akan memakan waktu yang lama. Xiao Yan juga mengajak Cailin dan Xiao Xiao pergi ke Pavilion Bintang Jatuh untuk bertemu dengan Abah Yao Lao. Singkat cerita, Xiao Yan beserta kelompoknya telah sampai di Pavilion Bintang Jatuh. Yao Lao yang menyambut mereka matanya terfokus kepada gadis kecil yang ada di belakang Xiao Yan. Cailin dengan lembut menyuruh Xiao Xiao untuk memberi salam kepada Abah Yao Lao. Dengan ragu-ragu, Xiao Xiao maju dan memberikan salam kepada Abah Yao Lao. Ia berkata, "Guru besar." Senyuman gembira terpancar dari raut wajah Yao Lao setelah dia mendengar suara lembut Xiao Xiao. Sukacita muncul di mata Yao Lao saat dia mengetahui kekuatan spiritual yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Xiao Xiao. Oleh karena itu, Yao Lao berencana untuk menjadikan Xiao Xiao sebagai murid keduanya setelah Xiao Yan. Yao Lao membelai janggut dan tertawa saat dia mendengar bahwa Xiao Yan telah berhasil mengalahkan 2 Tianzun dari Hall of Soul. Yao Lao juga mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua Dauki di luar Central Plains. Hall of Soul sepertinya terlibat dalam perang ini. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya direncanakan oleh Hall of Soul. Kemudian Yao Lao mengubah topik pembicaraan. Ia berkata, masih ada waktu setengah bulan sebelum perdagangan tata ruang dimulai. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Purifying Demonic Lotus Flame terlalu menarik. Oleh karena itu, kita pasti harus membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir. Singkat cerita, waktu pameran perdagangan akan segera dimulai. Sudah waktunya untuk Xiao Yan pergi. Cailin dan dokter peri kecil ikut bersama Xiao Yan dan juga Abah Yao Lao. Yao Lao menjelaskan, pameran perdagangan spesial menjadi lebih besar dan lebih megah dengan dikelola bersama oleh 3 faksi. Bahkan keterampilan Dao kelas Tian tidak terlalu langka di pameran perdagangan spesial ini. Jika seseorang ingin mendapatkan keterampilan seperti itu, dia harus mengeluarkan sesuatu yang akan memuaskan pihak lain. Yao Lao juga mengatakan, lokasi pameran perdagangan spesial diadakan di Gurun Tandus di bagian selatan Central Plains. Gurun ini adalah gurun tandus. Orang biasa tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa tempat ini, di mana bahkan binatang buas tidak ingin pergi, adalah area perdagangan terbaik di Central Plains. Setelah berjalan cukup jauh,
Mereka melihat sebuah lubang cacing yang ada di tengah-tengah gurun. Lubang cacing itu adalah pintu di mana mereka dapat memasuki tempat perdagangan ruang spesial. Setelah mereka masuk, cahaya dan kebisingan mulai muncul. Dunia di depan mereka telah berubah menjadi kota kecil. Kota luar angkasa, lokasi di mana pameran perdagangan spesial diadakan. Singkat cerita, perdagangan sudah dimulai. Beberapa teknik Dao kelas Tian dan pil obat tingkat tinggi telah dikeluarkan. Sampai pada akhirnya mereka mengeluarkan batu asal 7 warna. Mata Cailin terfokus pada batu tersebut. Xiaoyan terus memperhatikan Cailin. Ia melihat kalau Cailin memiliki ketertarikan kepada batu asal 7 warna. Xiaoyan berdiri dan melakukan penawaran tentang batu 7 warna tersebut. Batu tersebut dihargai dengan 2 pil obat tingkat 8 dengan pir petil 3 warna. Karena harganya yang terlalu mahal, Xiaoyan pun ragu-ragu saat ingin membelinya. Melihat Xiaoyan yang ragu-ragu, Cailin pun memberi isyarat kepada Xiaoyan agar mau membeli batu tersebut. Tanpa bisa berkata-kata, Xiaoyan membeli batu tersebut dengan harga 2 pil obat tingkat 8 dengan pil 3 warna sebagai permintaan dari Cailin. Dengan senyum yang menawan, Cailin pun menerima batu itu sebagai hadiah dari Xiaoyan. Cailin menjelaskan secara rinci tentang batu tersebut kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengarnya pun tidak menyangka, pantas saja Cailin bersikeras agar bisa membeli batu tersebut. Cailin meneteskan darahnya di atas batu tersebut. Seketika, batu itu bergoyang dan mengeluarkan cahaya 8 warna. Xiaoyan sedikit kecewa karena batu itu bukan batu dengan 9 warna. Walaupun begitu, itu juga bermanfaat bagi Cailin untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Setelah itu, mereka semua bergegas untuk masuk lebih dalam ke area perdagangan. Orang yang bisa masuk ke bagian terdalam bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang mendapatkan undangan langsung dari 3 sekte. Dan keberuntungan masih berpihak kepada mereka karena Ya Allah mendapatkan undangan tersebut. Singkat cerita, mereka semua telah masuk dan disambut oleh seorang tetua yang memimpin jalan mereka. Sampai pada akhirnya mereka telah sampai di ruang utama area perdagangan. Para peserta yang hadir bukanlah orang biasa, mereka adalah orang-orang kuat yang ada di Central Plains. Perdagangan itu pun resmi dibuka oleh orang tua bernama Baosan. Dia memiliki tingkat Daozun bintang 9 puncak dan setengah kaki di kelas Banseng. Ia berkata, aturan lama masih berlaku dan setiap orang pasti tidak akan mempermasalahkannya. Setelah kalimatnya terdengar, semua tatapan di dalam aula besar segera tertuju padanya. Barang pertama yang dikeluarkan adalah sayap iblis ponik. Xiaoyan sedikit terkejut karena ia mengetahui siapa saja yang mengambil bangkai-bangkai iblis ponik, maka akan dikejar oleh suku Heaven Demon Phoenix sampai ke ujung dunia. Tubuh Heaven Demon Phoenix penuh dengan harta karun. Tidak heran jika seorang menargetkan mereka. Sayap tersebut dihargai dengan pil obat tingkat 8 dengan pil 4 warna. Xiaoyan yang telah memiliki sayap Heaven Demon Phoenix hanya bisa terdiam. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang menawar sayap tersebut. Kemudian Baosan mengeluarkan lagi teknik Dao kelas Tian tingkat rendah, badan kaca kingkong. Teknik ini dihargai dengan metode Qi afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Beberapa orang sangat tertarik dengan teknik Dao ini, sehingga ada beberapa orang yang melemparkan metode Qi kelas Tian tingkat rendah afinitas air kepada Baosan. Baosan membuka gulungan tersebut satu persatu, sampai pada akhirnya dia memilih siapa yang berhak mendapatkan teknik Dao kelas Tian tersebut. Setelah itu, Baosan memberikan teknik Dao kelas Tian kepada seorang berjubah hitam yang duduk di belakang aula. Barang yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Dao hingga metode Qi, dari pil obat hingga harta karun alam yang luar biasa. Xiaoyan tidak menawar untuk itu, dia hanya menawar buku racun yang dihargai dengan pil obat tingkat 8 dengan pir 5 warna yang diberikan untuk Xiao Yixian. Perdagangan terus berlanjut sampai pada akhirnya orang tua Baosan mengeluarkan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Itu adalah fragmen peta kuno terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame. Seketika itu, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Baosan menghargai peta tersebut dengan pil obat tingkat 8 dan petir pil 6 warna. Banyak orang yang menawarnya dari 3 pil, 4 pil hingga 5 pil. Xiaoyan mulai panik karena banyak orang yang tertarik dengan peta tersebut. Tapi Allah mengingatkannya untuk agar tetap tenang.
Sampai pada akhirnya, Yaulo menawar dengan 3 pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 8 warna. Seketika itu, aula menjadi sangat senyap. Saat suara Yaulo bergema, tiba-tiba ada sosok tua yang mengatakan bahwa dia memiliki 5 pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 8 warna. Yaulo berteriak lagi, 8 pil. Pada akhirnya, perdagangan dimenangkan oleh pria kurus tua berjubah hitam. Dia menawarkan 1 pil obat tingkat 8 dengan pil lightning 9 warna. Harga itu terlalu tinggi. Yaulo yang tidak memiliki pil tersebut hanya bisa terdiam. Mengingat karakter Yaulo, dia tidak akan begitu saja melihat fragmen peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang dipikirkan Xiaoyan, karena mereka tidak dapat memperolehnya dengan cara yang tepat. Mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiaoyan melakukan ini. Setelah menyerahkan peta tersebut kepada orang tua berjubah hitam, Bosan mengatakan, item terakhir dari pameran perdagangan spesial bukanlah sebuah objek, tapi beberapa informasi, dan kami tidak akan meminta imbalan. Informasi itu adalah tentang kemunculan pohon bodhisattva yang bisa membantu seorang untuk menerobos ke kelas Daoseng. Setelah semua orang terguncang mendengar informasi tersebut, ada orang yang bertanya kepada Pak Tua Bosan, di manakah letak pohon purba bodhisattva muncul? Dengan tersenyum, Pak Tua Bosan menjawab, wilayah tanah gurun kuno. Dengan terjabarnya informasi tersebut kepada semua orang, pameran perdagangan spesial telah berhasil diselesaikan. Semua orang telah keluar untuk kembali ke kediaman mereka masing-masing. Yaulo mengajak Xiaoyan dan Cailin dan juga Xiao Yixian untuk segera pergi. Mereka berencana untuk merebut peta itu dengan cara paksa. Mereka pergi ke jalan di mana jalan tersebut dilewati oleh para iblis tua itu. Sampai pada akhirnya, Yaulo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, mereka ada di sini.